Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang bab 6, yaitu Syariah, aktualisasi ajaran Islam. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, ada Fitri Rahmawati dengan NPM 203403170, dan yang kedua ada Isna Maulida Fajrin dengan NPM 203403100, dan yang terakhir ada Anissa Miwah Permata KJ dengan NPM 203403079. Makna syariat. Secara etimologis, syariat atau syara menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui, atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan ini meliputi kompleksitas kebutuhan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dengan kata lain, syariat adalah penumbuhan atau pelembagaan kehendak Tuhan dengan manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Aktualisasi syariah. Secara umum, syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Karena itu, hukum Tuhan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Pertama, syariat yang memberi prinsip-prinsip umum. Sistem syariat yang diatur dalam Al-Quran ada yang bersifat umum dengan menyebutkan prinsip-prinsipnya saja, tetapi ada juga yang terperinci. Kedua, syariat mengadakan peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia, misalnya tentang wudhu dan tayamum, pembagian harta waris, dan mengenai peraturan pernikahan. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, Al-Jasiyah ayat 18, dan Asy-Syura ayat 13, digunakan istilah syir'ah atau syariat dalam arti din dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia untuk diikuti. Istilah syariat pada mulanya mengacu pada ajaran Islam secara keseluruhan termasuk bidang akidah dan akhlak. Pengertian tersebut diambil dari makna Quran surat Asy-Syura ayat 13 dan Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Selanjutnya, dalam perkembangannya, pengertian tersebut mengalami penyempitan makna, terpaut hanya sebatas mengenai ajaran agama menyangkut hal-hal lahiriah atau esoterik, sehingga pengertian syariat lebih identik dengan fikih atau hukum Islam. Salah satu hadis yang memuat term fikih ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi doa untuk sahabatnya, Allahumma faqihu fi ad-din, yang artinya, ya Allah, berilah ia pengetahuan agama. Pada awal masa Islam, belum dikenal dengan ilmu usul fikih sebagai metodologi untuk memahami, menggali, dan menetapkan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang selanjutnya disebut dengan istinbat. Istinbat adalah menggali tanah untuk mendapatkan air dari sumbernya, yaitu syariat. Syariat dalam bahasa Arab berarti tempat air minum, yang selalu menjadi tujuan baik manusia maupun hewan. Dalam pengertian ini, sehingga syariat berarti sumber air, dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dalam pengertian ini, syariat disebut sebagai hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada hambanya. Abdullah T. 2002. Prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia dan cocok bagi tuntunan hati nurani setiap insan. Karena itu, peranan umat Islam di dunia dan dalam pergolakannya mempunyai peranan yang mendasar. Syariat menegaskan agar mereka bangkit dan sebagai suatu kekuatan yang memimpin, menegakkan segala yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar. Fungsi syariat. Mengenai fungsi syariat sudah cukup jelas dalam Quran surat Yusuf ayat 57. Pesannya di sini menembus semua sekat yang memisahkan manusia dengan rahmah dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syariat mengidentifikasikan 3 wilayah,
yang membentuk rahmah, yaitu sebagai berikut. 1. Syariat sebagai pendidikan sosial. Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan baik. Melalui reformasi individu ini, Islam hendak mewujudkan tujuan-tujuan sosialnya seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sejatinya, ibadah sepenuhnya untuk mendidik orang yang beriman, untuk menjadi masyarakat yang berguna, dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Rum ayat 45. Ibadah membawa manusia menuju kesempurnaan diri dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam hal tersebut, merupakan pendidikan sosial untuk seluruh umat manusia agar menghadap pada satu arah saja. 2. Syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dasar Islam dan syariatnya dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum yang tertinggi. Keadilan yang tertinggi yang dimaksud dan diterapkan dalam Islam adalah hukum yang berasal dari Yang Maha Mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Syariat sebagai perwujudan kebaikan. Ketiga adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat merupakan aturan yang sistematis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan dasar syariat yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan agar manusia menjadikannya pedoman dalam melakukan hubungan antara manusia dengan manusia dan saudaranya sesama muslim, hubungan antara manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan lingkungan kehidupannya. Dengan demikian, tujuan syariat adalah untuk menciptakan kedamaian bagi kehidupan manusia. D. Antara fikih dan syariat. 1. Ruang lingkup syariat. Dari segi ruang lingkup, ternyata syariat lebih luas daripada ruang lingkup fikih, karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis dan sebagainya. Objek pembahasan fikih berhenti ketika kita bicara tentang hal-hal yang menyangkut akidah. Objek pembahasan fikih juga keluar dari wilayah hati serta perasaan seorang manusia, seperti rasa rindu dan sebagainya. Objek pembahasan fikih juga keluar dari pembahasan tentang akhlak mulia atau sebaliknya. 2. Syariat bersifat universal. Syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Aturan itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah syuro'a, yang akar katanya sama dengan syariat. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 163. 3. Fikih adalah apa yang dipahami. Perbedaannya juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat. Adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan. Jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad. Sedangkan syariat lebih sering dipahami sebagai pembicaraan tentang syariat belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fikih. Fikih ihtilaf. Fikih ihtilaf adalah salah satu objek pembahasan dalam ilmu fikih, khususnya membahas perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan ahli fikih. Setidaknya ada poin penting untuk kita catat dalam mempelajari fikih ihtilaf, yaitu yang pertama, terkait perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak.
Yang kedua, terkait bahwa tidak semua titik kita boleh berbeda pendapat. Dan yang ketiga, bahwa ikhtilaf itu hanya sebatas di kalangan para ulama saja, bukan persengketaan awam. Kita kupas satu-satu. Satu, perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak. Perbedaan pendapat ini bukan hal yang tabu apalagi haram. Justru perbedaan pendapat ini mutlak pasti terjadi. Yang kedua, tidak semua titik boleh berbeda pendapat. Tentu saja urusan perbedaan pendapat ini terbagi dua. Ada titik di mana kita boleh berbeda pendapat, namun juga ada titik yang kita tidak boleh berbeda. Yang ketiga, ikhtilaf ulama PS persengketaan awam. Tidak semua masalah perbedaan pendapat itu harus kita terima. Hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama saja yang masuk dalam semesta pembicaraan fikih ikhtilaf ini. Misalnya perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Kita hanya menerima bila yang berbeda pada imam qiraat antara Nafi Qalun, Warshi, Al-Kisai, Ibnu Amir, Habs, Asim, dan sekelasnya mereka saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.